Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak saya yang kelas 10, yang cantik, yang ganteng. Hari ini kita belajar lagi PKN, meneruskan materi minggu lalu ya. Coba kita lihat materinya ya. Materi hari ini mengenai integrasi nasional. Kita sudah masuk ke bab selanjutnya ya. Integrasi nasional itu berasal dari kata integration ya. Integrasinya itu adalah artinya pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat gitu ya. Sedangkan nation itu sendiri ya artinya adalah bangsa gitu ya, sebagai bentuk persekutuan dari orang yang berbeda, latar belakang yang berbeda gitu ya, dalam satu wilayah dan di dalam satu kekuasaan politik gitu. Itu secara pengertian integrasi secara etimologis, secara segi bahasanya ya. Terus kalau integrasi nasional menurut pakar ya, pengertian secara keseluruhan gitu, menurut tokoh namanya Safruddin Bahar, upaya menyatukan seluruh unsur semua bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya gitu, semua unsur dalam bangsa gitu ya, dengan pemerintah dengan wilayahnya gitu ya. Yang kedua adalah menurut Reza Nur Arfani, itu artinya adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Intinya apa? Kesatuan gitu. Integrasi pada halnya adalah penyatuan atau gabungan menjadi satu gitu ya. Julianti Suroso itu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Gitu. Ini secara sederhana banget ya, secara singkat itu menurut Julianti Suroso itu seperti itu. Ramlan Surbakti itu proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa integrasi itu dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan ya, sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Terus integrasi politik menurut Weiner and Subakti ya adalah penyatuan masyarakat dalam sistem politiknya gitu ya. Ada integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi elit massa, nilai dan tingkah laku. Kalau integrasi bangsa merujuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial gitu ya, dalam satu satuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional, itu bangsa ya, proses penyatuan berbagai kelompok budaya ya dalam suatu kesatuan wilayah dalam suatu pembentukan identitas nasional. Integrasi wilayah adalah menunjuk pada pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat atas unit-unit yang lebih kecil, berarti di bawahnya gitu. Terus kalau integrasi elit massa, itu menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah gitu ya. Pemerintah dan pemerintah berarti pemerintah dengan rakyatnya gitu ya, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial gitu ya. Integrasi tingkah laku ya, perilaku integratif gitu ya, menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Ini kalau tingkah laku gitu. Menurut Suroyo ya, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnis, betul ya, sosial budaya atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa atau nation. Aspek integrasi ya, interaksi politik ya, dimensi vertikal menyangkut hubungan elit dan massa guna menjembatani perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Tuh, interaksi politik ya. Dimensi horizontal yang menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku ya, antar umat golongan ya,
terus antara beragama ya masyarakat Indonesia gitu. Itu integrasi politik. Integrasi ekonomi itu berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah ya dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Misalkan daerah A itu penghasil teh gitu, satunya penghasil tebu gitu. Tebu kan biasanya di dataran rendah, teh itu dataran tinggi ya. Untuk menjadikan minuman teh manis itu kan perlu penyatuan dan mereka saling membutuhkan. Contoh sederhananya seperti itu. Integrasi sosial budaya itu, integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda gitu dalam masyarakat sehingga terjadi satu kesatuan gitu. Unsur yang berbeda itu seperti apa? Ada ras, ada etnis, ada agama, bahasa, kebiasaan, ya, tingkah laku berarti ya, nilai dan lain sebagainya. Juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras, sama saja kayak di atasnya ya. Pemerintah yang berkeabsahan atau legitimate ya merupakan hal penting bagi pembentukan bangsa-bangsa. Menurut Weiner ya dalam Surbakti, tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakatnya agar mau bersatu dan bekerja sama gitu. Itu kalau pemerintah yang sukses itu seperti itu. Jadi menggerakkan semua rakyatnya untuk bersatu, tidak menjadi terpecah belah gitu. Diberlakukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan nilai dan politik yang disepakati. Itu integrasi. Sekarang disintegrasi gitu. Maknanya seperti apa? Nah, kalau interaksi dulu ya. Kalau integrasi itu penyatuan, kesepahaman, keperpaduan. Tapi kalau disintegrasi itu artinya kebalikannya, yaitu ketidaksatupaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Itu disintegrasi ya. Memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam satu bangsa yang bersangkutan. Model integrasinya itu model kerajaan Majapahit. Struktur kemaharajaan yang sangat luas ini berstruktur konsentris. Terus model integrasi pemerintah kolonial itu berarti integrasi wilayah dan penguasaan maritim, integrasi vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari amdenar atau pegawai ya Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan pada masyarakat gitu ya. Jadi orang-orang Belanda semua. Model integrasi nasional Indonesia membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Masa perintis, ya, contohnya itu pada era pergerakan nasional pembentukan organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Kalau masa penegas itu peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 gitu ya. Itu sudah ditegaskan bahwasannya mereka saling berintegrasi gitu ya. Masa percobaan gabungan politik Indonesia, ini percobaan berarti ya, pada tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen gitu. Waktu itu ya GAPI, gabungan politik Indonesia gitu, menuntut untuk berparlemen gitu. Dicoba tapi ternyata oleh pihak kolonial ya pasti tidak boleh ya. Masa pendobrak itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia gitu ya, ini masa-masanya gitu, ini titik akhirnya semua berkumpul jadi satu ya, mendobrak gitu ya, dari yang tadinya di bawah oleh naungan asing, kemudian kita melakukan proklamasi 17 Agustus 1945. Menurut Howard Wiggin dalam Muhaimin dan Colin Max-Sanders ya 1995, faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara itu yang pertama
yang membuat tambah eratnya penguatan gitu ya, kesepahaman, keperpaduan gitu. Itu yang membuat mereka tambah erat tuh apa gitu. Yang pertama adanya ancaman dari luar gitu ya. Adanya anggapan musuh dari luar yang musuh bersama atau ancaman bersama mengancam bangsa atau mampu mengintegrasikan masyarakatnya bangsa itu. Jadi kalau mereka mempunyai ancaman yang sama gitu atau anggapan yang negatif dengan bahasa asing itu, maka masyarakat asli di daerah itu maka akan gabung kembali, integrasi kembali yang tadinya kemungkinan ada konflik-konfliknya gitu. Gaya politik kepemimpinan, politik yang karismatik gitu ya, dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan masanya yang sebelumnya tercerai-berai. Ini adalah gaya kepemimpinan yang bisa atau mampu mengintegrasikan masyarakatnya gitu ya. Berarti pemimpin yang harus karismatik, dicintai oleh rakyatnya, punya jasa-jasa gitu ya. Itu adalah sosok pemimpin yang bisa memadukan atau menyatukan masyarakatnya yang tercerai-berai. Kekuatan lembaga-lembaga politik sebagai wadah pemenuhan kebutuhan dan penyaluran aspirasi. Jadi lembaga politik pun bisa dikatakan alat integrasi gitu ya, karena lembaga ini dikatakan wadah atau tempat untuk bagi orang-orang yang butuh untuk disalurkan aspirasinya gitu. Ideologi nasionalis gitu. Masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka kemungkinan masyarakat tersebut bersatu, punya ideologi yang nasional. Itu poinnya gitu ya. Karena kalau nasional itu adalah ideologi yang mencintai tanah airnya sendiri, sehingga jika mereka mempunyai ideologi itu, ya kemungkinan besar masyarakatnya akan terintegrasi secara latihan atau secara lama gitu. Pembangunan ekonomi, banyak kasus tentang ketidakadilan ya, maka sebelum masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan dengan pembangunan gitu ekonomi yang merata, maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai. Kalau misalkan di daerah Indonesia kan daerahnya kan luas gitu ya, dan terpisah-pisah gitu, jauh gitu. Jika pembangunannya tidak merata, ada salah satu daerah yang iri atau salah satu daerah yang merasa tidak diperhatikan, maka biasanya mereka melakukan disintegrasi atau perpecahan gitu. Itu ada bukti nyatanya, dulu pernah ada pemberontakannya atau upaya dari mereka kepada pemerintah seperti itu. Jadi alangkah baiknya pemerintah harus memeratakan infrastruktur pembangunan dari infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lain-lain. Integrasi nasional itu yang pertama harus harus diperkuat nilai bersamanya gitu, nilai nasionalisme gitu ya, membangun fasilitas bersama gitu agar fasilitas yang sudah baik gitu ya, terus bisa dipakai semua orang, itu mengurangi masyarakat untuk melakukan unjuk rasa atau melakukan kritik gitu. Menciptakan musuh bersama. Jika punya musuh bersama, ya masyarakat biasanya akan lebih gampang integrasi gitu ya. Walaupun pada awalnya mereka itu saling konflik gitu. Jika punya musuh bersama, mereka akan integrasi. Contohnya waktu itu kan kita Indonesia itu kan sudah dijajah oleh Belanda. Kenapa bisa kita menang dari penjajahan itu? Karena kita gabung, karena kita integrasi gitu. Memperkokoh lembaga politik, karena lembaga politik itu adalah tempat kita aspirasi gitu ya. Terus dan sampai menguatkan identitas nasional gitu ya. Tantangan integrasi nasional itu adalah dimensi vertikal, horizontal, dan global. Itu ya. Tantangan dimensi vertikal itu berarti antara pemerintah dengan rakyatnya, horizontal itu rakyat-rakyat, global itu dengan dunia yang lain gitu ya, dengan negara lain gitu. Terima kasih, tugasnya adalah memberikan kesimpulan. Oke, saya tunggu di WA. Dadah.